Tapi karena ketidaktahuan, tadi akses terhadap informasi, nah ini yang jadi masalah dominan kelihatannya. Berpikir bahwa anak ini adalah investasi untuk, kalau apalagi dalam mayoritas muslim ya, anak inilah yang akan mendoakan orang tua nanti kan. Jangan sampai anak meninggal duluan dibanding orang tua. Gimana itu investasi akhiratnya? Halo, sahabat Cesar. Kali ini kita kedatangan tamu sahabat lama saya, seorang profesor. Beliaunya sudah bergabung dengan CFCG selama 20 tahun. Ya, sekarang jadi sekjennya saya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, saya dapat seorang sekjen yang mantan dekan, mantan rektor ya, punya keilmuan dan punya hati yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini melalui kegiatan-kegiatan yang selama ini memang nggak banyak yang ketahui. Tapi kali ini kita ingin punya podcast supaya pemikiran-pemikiran kita menjadi dibagikan kepada banyak pihak. Nah, begini Prof. Kali ini sekarang itu kan pemerintah sedang mencanangkan program gizi, makan bergizi. Nah, ini kan menurut saya ini program yang luar biasa. Mohon maaf nih ya, saya orang awam dalam ilmu gizi, tapi kayaknya mudah direka-reka deh ya. Bagaimana peningkatan kualitas sebuah bangsa kan dimulai dari mana? Ya, ada bilang pendidikan. Pendidikan kalau nggak sehat, ya Nggak bisa juga. nggak bisa juga. Pertanyaannya, bagaimana bisa sehat kalau gizinya buruk? Jadi kelihatannya kita udah mencapai pemikiran bahwa kita sampai pada core of the problem daripada bangsa ini. IQ kita pernah dilecehkan lah, hanya beberapa poin di atas gorila. Itu very insulting buat saya. Ya, apakah kemudian presiden kita terinspirasi sama itu ya, atau memang berdasarkan studi yang mendalam ya, bahwa akhirnya disimpulkan bahwa oke, ini root of the problem daripada bangsa ini. Kualitas bangsa ini harus gizi yang baik. Tapi ini kan juga paradok dan ironi, Bro. Di negeri Katulistiwa ya, di mana tongkat dilemparkan bisa jadi tanaman. Nah, tapi kemudian bagaimana kisahnya kita bisa sampai kekurangan gizi? Ada profesor gizi dari IPB pula. Mohon maaf, silakan. Ya, pertama kita bersyukur ya setelah presiden yang kesekian akhirnya punya komitmen tinggi, komitmen kuat untuk membangun generasi Indonesia masa depan ini berdasarkan pemenuhan kebutuhan gizi. Bahkan itu ada peraturan presiden ya, Perpres pemenuhan gizi namanya. Presiden pertama kita sebenarnya sudah meletakkan dasar ketika beliau membangun Fakultas Pertanian dari Universitas Indonesia yang berada di Bogor yang akhirnya jadi IPB, bahwa hidup atau matinya bangsa ini tergantung pangan. Waktu itu ilmu gizi belum terlalu berkembang ya. Di dalam pangan itu ya gizi tadi di dalam pangan tadi. Dan kita belum tentu lagi bisa menemukan entah sahabat lagi presiden yang punya komitmen seperti ini. Jadi menurut saya dengan adanya Perpres, dengan ada Badan Gizi Nasional, bahkan sekarang ada Menko Pangan, menurut saya luar biasa. Pemenuhan kebutuhan dasar memang hak asasi manusia ya. Kalau kita urut kebutuhan dasar kan selalu pertama itu pangan, bukan pendidikan. Ya, pangan, kesehatan, pendidikan, sandang kan, perumahan, itu kan basic need. Jadi menurut saya pertama memang kita sangat apresiasi ya presiden baru kita Prabowo yang punya visi luar biasa. Kalau dulu Bung Karno melihat kelangkaan produksi yang berakibat pada kelaparan ya. Tapi sekarang sebenarnya produksi tadi dibilang langka juga enggak, bahkan Kementerian umum menyatakan cukup, paling kadang-kadang kita sedikit impor, tapi masalahnya enggak sampai ke mulut semua orang yang memerlukannya. Nah, ini kan menarik ya. Terjadilah kurang gizi, salah satunya memang stunting, tapi banyak masalah gizi. 50% ibu hamil itu mengalami kekurangan gizi, anemi namanya. 50%, 49,9. Apa persoalannya? Nah, apakah karena memang akses ke good food, quality, atau memang awareness, edukasi? Jadi akses ini ada dua secara teori sosial ekonomi. Akses nggak mampu membeli, akses secara fisik memang barangnya tidak ada dan dia tidak tahu. Jadi baik tidak tahu maupun tidak mampu itu termasuk faktor.
Jadi kalau pangan tadi memang diproduksi tersedia tapi hanya di provinsi tertentu saja, nggak didistribusikan dengan baik, nggak sampai ke rumah, nggak sampai ke mulut, maka memang masalah gizi tetap terjadi. Di samping ada juga masalah gizi terjadi karena diare, karena lingkungan sanitasi yang jelek, itu juga bisa. Tapi mayoritas karena nggak akses terhadap pangan yang bergizi tadi. Oke, ini menarik juga. Ini Hmm, ada, ya saya kan udah hmm, lama aktif di kegiatan CSR. betul. Ya banyak, udah 24 tahun loh, kan berasa loh ya Iya, di kegiatan CSR ya. CFCD. Ya CFCD. Nah, ini kan menarik ya. Ada Hmm. beberapa